Saya akan dipandang oleh orang sebagai orang yang gagah, yang berani menyampaikan pendapatnya di ruang publik tanpa mempertimbangkan pendapatnya seperti apa. Dan efeknya pun gak bakalan ngefek kepada hal yang positif ketika mengkritik dengan cara seperti itu, kalau memang itu adalah kritik. Pemilik akun TikTok Mas Mali 376 atas perbuatan saya setelah melakukan penghinaan. Mohon dengan sangat, ini harus menjadi pelajaran. Ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai apa yang akan kita keluarkan pada akhirnya kita sesali. Ya, jangan sampai. Kasihan. Kalau punya istri, kasihan istri. Kalau punya anak, kasihan anak. Kalau tidak punya istri, tidak punya anak, kasihan orang tua. Kasihan. Luka hanya sekedar luka, biarlah hanya luka. Tapi jangan sampai akibat luka itu, ya, kita menjadi terpenjara. Keluarga kita menjadi binasa, anak kita menjadi binasa. Apalagi menanggung malu karena perbuatan kita. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdaus si polisi Jokowi ya. Aku gak takut sama polisi. Pemilik akun TikTok Mas Mali 376 atas perbuatan saya setelah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengatakan Jokowi anjing, polisi anjing. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya tidak akan mengulangi atas perbuatan saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana di era media sosial ini kita sangat tidak bisa mengontrol emosi. Ya, setiap apa yang mungkin kita rasakan dan kita pikirkan itu dengan seenaknya dikeluarkan di media sosial tanpa mempertimbangkan efek kedepannya. Fungsi otak yang seharusnya dipakai untuk berpikir menjadi hilang. Fungsi hati yang seharusnya meredam emosi menjadi hilang. Karena kita punya media, ya, untuk mencurahkan itu semua. Di samping kemudian kita punya kebebasan ekspresi, ya, kita punya kebebasan ekspresi. Tapi tetap kita harus mempertimbangkan bagaimana hukum-hukum yang ada di negara ini. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan ini berujung penyesalan. Ya, jangan sampai. Meskipun kita diberikan kebebasan, tetapi harus tahu batasan. Karena ada aturan, ada hukum yang mengatur. Ini wajib kita pahami dan kita sadari. Karena bukan hanya 1-2 orang yang kemudian melakukan hal yang sama seperti Bapak Mali ini, bukan. Tetapi banyak orang. Mereka punya, kita semua punya platform media. Ada Facebook, ada WA, ada YouTube, ada TikTok, ada dan sebagainya lah. Dan ini bisa dijadikan ruang ekspresi pendapat kita. Memang iya. Memang iya.
Dipakai ruang untuk mengkritik bisa. Tapi jangan sampai ucapan kita ini jangankan kemudian mengkritik, malah kena delik hukum. Jangankan kemudian berujung untuk sebuah perbaikan, tetapi malah petaka. Malah petaka yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa anaknya, menimpa istrinya, menimpa saudara-saudaranya. Bukan hanya satu orang Bapak Mali ini, tetapi banyak orang satu kali lagi. Nah, mudah-mudahan melalui video ini kita semua bisa sadar lah ya sama-sama. Akibat kemudian emosinya memuncak, mungkin kemudian karena melihat dari media-media informasi-informasi yang belum tentu kevalidannya, sehingga mengeluarkan seenaknya bicara. Pada akhirnya diciduk, pada akhirnya ditangkap, pada akhirnya dijebloskan, pada akhirnya minta maaf, pada akhirnya nangis, pada akhirnya ampun-ampunan, keluarganya datang, istrinya datang, anaknya datang untuk meminta maaf. Apakah kemudian ini lahir dari ketidakcerobohan? Sebagai anak bangsa, tentu ini lahir dari kecerobohan. Ya, kecerobohan ini. Si Bapak ini bisa menjadi contoh agar kita bisa lebih waspada dan hati-hati di dalam berbicara. Saya melihat penampilannya, mohon maaf. Ya, saya melihat bagaimana kemudian dia dengan gagah dan pede serta tidak ada rasa takut sama sekali ketika membuat video. Yang ada hanya nafsu, yang ada hanya kemudian emosi. Maka yang keluar kata-kata yang sesungguhnya itu kena delik hukum dan kena pidana kan. Pada ketika membuat video mungkin merasa gagah. Mungkin merasa bahwa tidak akan ada efeknya sama sekali. Saya akan dipandang oleh orang sebagai orang yang gagah, yang berani menyampaikan pendapatnya di ruang publik tanpa mempertimbangkan pendapatnya seperti apa. Dan efeknya pun gak bakalan ngefek kepada hal yang positif ketika mengkritik dengan cara seperti itu, kalau memang itu adalah kritik. Ya, kalau memang itu adalah kritik, gak bakalan efektif, gak bakalan ada yang mendengar. Siapa yang mendengarkan kritikan model seperti itu? Ini mah jelas kemudian adalah caci maki, penghinaan dan sebagainya, pencemaran nama baik. Presiden dikata-katakan anjing, polisi dikata-katakan anjing. Ini apa gitu loh? Apa? Poin yang bisa diambil, sisi positif yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia dengan Anda mengatakan hal itu apa? Ya, apa? Poin positifnya apa coba? Apa yang bisa diambil? Dibawa sebagai panduan masyarakat banyak. Kalau kemudian ngomongnya di media, ya, agar kan ditonton oleh orang banyak tuh. Ada rating tuh ya dari orang-orang, dari masyarakat yang melihatnya. Apa poin yang akan diambilnya? Apa? Selain daripada kemudian masyarakat akan menuduh, menjustifikasi bahwa Anda sebagai orang yang hidup di Indonesia tidak punya etika dan adab. Begitu ya. Sekali lagi, mari kita sama-sama menjalankan fungsi otak kita, menjalankan fungsi hati kita agar bisa mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Ya, kita luka di masa pandemi ini, semuanya orang luka, kehilangan pekerjaan, kehilangan mungkin keluarganya yang terpapar virus corona dan sebagainya. Kita semua masyarakat Indonesia sedang terluka ini, ya, sedang terluka. Tapi yang beragama, kita masih punya Tuhan untuk kita kembali, ya. Tapi jangan sampai luka ini mengakibatkan justru kemudaratan. Jangan sampai luka hanya sekedar luka, biarlah hanya luka. Tapi jangan sampai akibat luka itu, ya, kita menjadi terpenjara, keluarga kita menjadi binasa, anak kita menjadi binasa, apalagi menanggung malu karena perbuatan kita. Jangan sampai.
Karena bingung semuanya menghadapi pandemi ini. Mungkin semua ekspresi itu ingin kemarahan. Di mana-mana ya, yang kehilangan pekerjaan, yang apa. Semuanya ingin ekspresinya kemarahan. Mana ini tanggung jawab pemerintah? Ketika saya diwajibkan untuk diam di rumah, sementara saya punya kewajiban untuk menghidupi anak, istri, dan sebagainya. Dan sebagainya, kritik-kritik yang keluar. Tapi mohon dengan sangat. Ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai apa yang akan kita keluarkan pada akhirnya kita sesali. Ya, jangan sampai. Kasihan. Kalau punya istri, kasihan istri. Kalau punya anak, kasihan anak. Kalau tidak punya istri, tidak punya anak, kasihan orang tua. Kasihan. Ujung-ujungnya kan minta maaf. Mudah-mudahan satu kali lagi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih waspada di dalam menggunakan ruang kebebasan media ini. Karena satu kali lagi ada batasnya dan harus bisa membedakan mana kritik, mana hinaan, mana pencemaran nama baik. Itu adalah hal-hal yang berbeda. Tidak boleh disamakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.